Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Lili Solihat dalam pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang program linier dengan subbab nilai optimum dan model matematika. Sebelumnya kita sudah belajar ya di prolin part pertama ya. Oke, sekarang kita masuk prolin part kedua, yaitu tentang model matematika dan nilai optimum. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan mudah dicerna serta lebih semangat lagi. Nah, untuk menambah semangat belajar kita kali ini, kita yel-yel terlebih dahulu. Nanti kalau ibu bilang cerdas cendekia bersama Alfidah, kalian jawab fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Nah, ada satu lagi ya. Yang kedua, nanti kalau ibu bilang Alfidah cendekia, kalian jawab soleh, berilmu, dan beradab, Allahu Akbar. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai ya, yel-yelnya ya. Nah, cerdas cendekia bersama Alfidah. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfidah cendekia, soleh, berilmu, dan beradab, Allahu Akbar. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, oke. Sebelumnya, Ibu akan paparkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah prolin atau program linier. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah program linier, yaitu nilai optimum atau nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, sebelum kita masuk ke nilai optimum, sebab pertama yaitu model matematika. Apa sih model matematika? Gitu ya. Kalian tahu kan model itu seperti apa? Nah, matematika juga punya model. Nah, model matematika itu dibahas di apa? Di program linier. Seperti apa sih? Jadi, model matematika adalah suatu cara penyelesaian masalah dengan cara mengubah bentuk kalimat verbal menjadi suatu model. Nah, selanjutnya itu diselesaikan dengan pendekatan matematika. Jadi ada permasalahan verbal, kita buat permasalahan tersebut menjadi sebuah model matematika. Seperti apa sih? Nah, sebelumnya kalian lihat dulu di sini. Di sini ada apa? Tanda. Tanda ini namanya apa? Tanda kurang dari sama dengan digunakan jika pada soal verbal tersirat kata paling banyak. Nah, kalian garis bawah ini di sini ya, paling banyak atau hanya. Dan tanda lebih besar sama dengan digunakan jika pada soal verbal tersirat kata paling sedikit. Jadi nanti ada soal yang punya kata kunci apa di situ, ada hanya, paling banyak, dan paling sedikit. Jadi beda nanti tanda pertidaksamaan yang kita gunakan akan berbeda. Ketika paling banyak dan hanya, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Sedangkan ketika ada kata paling sedikit, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih besar sama dengan. Oke, next. Nah, contoh soalnya. Untuk lebih paham, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti apa sih? Nah, ada soal cerita seperti ini. Jadi soal
dalam model matematika itu awalnya berbentuk soal cerita. Gitu. Nah, soal cerita seperti ini. Produsen roti memproduksi roti A dan roti B. Berarti ada dua macam roti. Ada roti A dan roti B. Nah, roti A itu membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan roti B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Bahan yang tersedia hanya 26,25 kg tepung dan 16,25 kg mentega. Nah, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sebuah roti A adalah Rp2.000 dan roti B adalah Rp3.000. Buatlah model matematika dalam bentuk fungsi kendala dan fungsi sasaran dari permasalahan tersebut. Nah, dari soal cerita ini, gimana caranya sih soal cerita ini kita buat menjadi sebuah model matematika? Jadi gimana sih Bu bentuknya? Nah, model matematika itu nanti jatuhnya ke bentuk pertidaksamaan gitu ya. Nah, kita lihat di pembahasannya ya. Misalkan, nah kita misalkan dulu nih. Misalkan si X adalah roti A. Kalian di sini boleh pemisalannya pakai variabel apapun itu ya. Karena yang biasanya dipakai adalah X dan Y, maka di sini saya pakai misalkan X sebagai roti A dan Y itu sebagai roti B. Nah, variabel lain yaitu tepung dan mentega. Nah, dibuatlah sebuah tabel seperti ini. Ya, ada variabel X sebagai roti A, Y sebagai roti B, dan di sini variabel tepung dan menteganya saya simpan di bawah sini ya. Kita buat sebuah tabel ya. Nah, roti A. Dari permasalahan ini, dari soal cerita ini, roti A itu membutuhkan berapa gram mentega? Berapa? 50 gram. Terus tepungnya berapa? 150 gram. Kita masukkan di sini 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Nah, terus roti B itu membutuhkan berapa? Roti B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Saya tulis di sini angkanya 75 dan 75. Sedangkan apa? Bahan yang tersedia bahan yang tersedia hanya 26,25 kg. Ya. Nah, 26,25 kg kok jadi seperti ini? Kita buat menjadi gram ya. Dari 26,25 kg dibuat menjadi gram menjadi 26.250 gram tepung dan menteganya berapa? 16,25 kg. Kita buat menjadi gram satuannya 16.250 gram. Oke, sudah mulai kebayang ya gimana caranya nih membuat tabel ini? Ya, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Di mana variabel vertikalnya, di mana variabel horizontalnya? Kita harus misalkan seperti itu ya. Nah, karena persediaannya diikuti kata hanya, sengaja Ibu kasih warna merah biar kalian lihat kata kuncinya di sini ada hanya. Maka tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Ya. Jadi maksimal itu di angka 26,25 dan angka 16,25. Berarti tidak boleh lebih dari angka tersebut. Artinya apa? Dia tandanya kurang dari sama dengan. Ya, karena hanya tersedia gitu. Nah, terus gimana? Nah, permasalahan verbal dalam tabel dapat diterjemahkan menjadi model matematika berikut. Jadi 150X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 26.250. Ya, kita baca sampingnya satu baris ya. Oke, dilihat. Nah, ini 150X ditambah 75Y sama dengan 26.250. Ya, kita baca ke samping seperti ini ya. Oke, sementara tandanya sama dengan.
50X ditambah 75Y sama dengan 16.250. Karena tadi sudah mana sih? Nah, karena tadi sudah dibahas kata hanya, berarti tanda yang kita gunakan apa? Tanda kurang dari sama dengan. Artinya 150X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 26.250. Kita sederhanakan karena angkanya di sini lumayan besar ya. Kita sederhanakan. Setiap variabel atau setiap elemen, setiap anggotanya di sini kita bagi berapa? Kita bagi 75. 150 dibagi 75 berapa? 2. Berarti 150X dibagi 75 sama dengan 2X ditambah 75Y dibagi 75 jadi tinggal Y. Kurang dari sama dengan 26.250 dibagi 75 hasilnya adalah 350. Jadilah dia pertidaksamaan pertama. Oke. Yang kedua, tadi ya, 50X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 16.250. Oke, kita bagi berapa ini? Kita bagi 25. Kenapa Bu nggak bagi 50 aja? Atau 75 aja? Ya nggak bisa ya. Kita lihat angka di sini yang kira-kira berhubungan sama ketiganya itu pembagi berapa sih? Gitu ya. Pembaginya paling besar yaitu 25. Karena 75 kalau dibagi 50 bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Jadi kita pembagi terbesarnya adalah berapa? 25. 50X dibagi 25, 2X. 75Y dibagi 25, 3Y. Kurang dari sama dengan 16.250 dibagi 25, hasilnya adalah 650. Jadilah dia pertidaksamaan kedua. Nah, oleh karena banyak roti selalu bernilai positif, maka X dan Y adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Kenapa di sini dikatakan banyak roti selalu bernilai positif? Ada nggak sih kalau kalian ditanya misalnya gini, berapa banyak roti yang ada pada warung tersebut? Min 5 Bu. Ada nggak sih roti itu nilainya min negatif? Nggak ada ya. Ketika ditanyakan berapa banyak, pasti ada angkanya. Misalnya 0 ya. 0 Bu, nggak ada, artinya rotinya nggak ada. 1 Bu, apa? 1 itu positif, maka banyaknya roti pasti selalu positif. Mau roti X atau roti Y pasti selalu positif, tidak mungkin negatif. Maka X lebih besar sama dengan 0 ya. Y lebih besar sama dengan 0. Untuk pertidaksamaan ketiga dan pertidaksamaan keempatnya. Nah, keempat pertidaksamaan merupakan fungsi kendala. Tadi kan diminta apa? Nah, tuliskan fungsi kendalanya ya. Nah, ini pertidaksamaan ini 4. 1, 2, 3, dan 4. 4 pertidaksamaan ini yang menjadi fungsi kendala. 2X plus Y kurang dari 350. Mohon maaf, diulang. 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 350. Yang kedua 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 650. Yang ketiga X lebih besar sama dengan 0. Dan yang terakhir Y lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita mau tulis apa? Fungsi objektifnya ya. Nah, dari apa? Dari keuntungan. Tadi disebutkan di akhir, soal cerita di akhirnya, ada keuntungan yang diperoleh dari roti A. Roti A itu keuntungannya berapa? 2.000 Bu. Nah, sedangkan roti B berapa? Roti B itu 3.000. Sehingga dapat dirumuskan dengan model F, X, Y sama dengan 2000X. Kenapa 2000X? Tadi roti A apa? Tadi roti A itu diganti dengan pemisahan variabel X, dan roti B dimisalkan dengan variabel Y. Maka fungsinya menjadi Fx, Y sama dengan 2000X ditambah 3000Y. Nah, inilah yang disebut fungsi sasaran atau fungsi objektif. Sampai sini paham? Gimana? Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sebab yang kedua. Ada apa? Nilai optimum. Nilai optimum itu ada nilai maksimum dan nilai
minimum. Buat apa sih Bu kita ngitung kayak gitu? Nah, jadi kalau misalnya kalian itu berjualan, misalnya kalian itu ada bisnis atau yang lainnya, kalian bisa tahu nih nilai optimumnya, nilai maksimumnya apa, keuntungan maksimumnya ketika kalian berjualan itu, keuntungan minimumnya berapa. Kalian bisa hitung dengan apa? Dengan program linier. Siapa tahu iseng-iseng gabut gitu ya, pakai apa? Pakai program linier, pakai nilai optimum. Gimana sih caranya? Caranya yaitu dengan uji titik pojok. Ada 4 langkah. Langkah pertama, tentukan daerah HP, himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Yang kedua, tentukan semua titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian tersebut. Yang ketiga, substitusikan setiap titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil pada langkah ketiga, tetapkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi antara 1, 2, 3, dan 4 itu saling berhubungan, saling keterkaitan. Oke, kita masuk ya ke contoh soal biar lebih mudah ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misal diberikan soal seperti ini. Ya. Daerah yang diarsir atau diraster merupakan daerah himpunan penyelesaian suatu SPT, sistem pertidaksamaan. Nah, tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya dari fungsi objektif f x, y sama dengan 4x ditambah 2y. Oke. Pembahasan. Nah, dari grafik di samping didapatlah SPT sebagai berikut. Oke, ini grafiknya nih ya. Ini variabel X, ini variabel Y-nya. Kalian lihat? Oke. Nah, 6X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6 dan 3. Dari mana sih ini? Lihat. Garis pertama nih yang Ibu arahkan. Oke. Angka berapa? 6 dan 3. Semua angka di variabel Y menjadi X ya. Dan semua angka di variabel X menjadi Y. Oke, 6 temannya dengan siapa nih? 6 temannya dengan 3. Berarti 6 itu ada di mana nih? 6 itu ada di Y. Otomatis dia jadi X, berarti 6X. Oke, 6X ditambah 3Y. 3 itu ada di variabel X, berarti 3Y. Kurang dari sama dengan, tinggal untuk hasil yang sebelah sini tinggal kita kalikan saja angkanya. 6 dikali 3, 6 kali 3. Jadi gimana? 6x ditambah 3y kurang dari sama dengan 18. Oke, satu lagi nih, kurang dari sama dengan itu tandanya kok bisa Bu? Kenapa nggak lebih dari sama dengan? Nah, karena dia daerah yang diarsir itu di dalam grafiknya ya, di dalam, maka tanda yang dipakai adalah kurang dari sama dengan. Masih ingat pembahasan Ibu yang sebelumnya ya, ketika menentukan daerah HP. Oke, coba dibuka-buka lagi ya materi sebelumnya. Nah, selanjutnya gimana? Kita perkecil bisa ya. 6 dengan 3 dengan 18 itu bisa kita perkecil. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 3. 6 bagi 3 2. 3 bagi 3 1. 18 dibagi 3 6. Jadilah dia pertidaksamaan pertama. Nah, yang kedua, grafik yang ini nih, warna hijau nih ya. Ada angka 4 di sumbu Y dan angka 10 di sumbu X. Berarti tadi sumbu Y itu jadi apa? Jadi X, dan sumbu sumbu X itu jadi Y. Berarti 4X ditambah 10Y. 4X ditambah 10Y. Sama, ini juga kurang dari sama dengan, dari mana? Karena dia arsirannya atau daerahnya itu di dalam grafik. Terus angka yang sebelah sini, sebelah kanannya berarti 4 dikali 10. 4 kali 10 berapa? 40. Berarti 4X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 40. Bisa sederhana nggak? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Oke, 4X dibagi 2 jadi 2X. 10Y dibagi 2 jadi 5Y. 40 dibagi 2 jadi
Ada dua pertidaksamaan yang sudah kita ketahui. Yang pertama 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Terus yang kedua 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 20. Nah selanjutnya ini x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Nah ya, oke. Selanjutnya setelah kita tahu sistem pertidaksamaannya seperti apa, sekarang kita eliminasi. Masih ingat ya, di materi sebelumnya itu ada SPLDP, SPLTP, sistem pertidaksamaan linear, sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, cara menyelesaikannya ada berapa? Ada 4 ya. Apa aja masih ingat? Yang pertama itu ada eliminasi, ada substitusi, ada apa lagi? Gabungan. Gabungan itu antara eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir ada apa? Metode grafik. Nah sekarang saya pakai yang gabungan ya. Eliminasi variabel x dari kedua persamaan. Jadi materi prolin itu nyambung juga sama materi apa? SPLDP dan SPLTP. Nah tadi kita punya pertidaksamaannya, kita buat menjadi sebuah persamaan dulu ya. Kita ubah dulu ya. 2x tambah y sama dengan 6 dan 2x tambah 5y sama dengan 20. Asalnya tadi di sini tandanya kurang dari sama dengan, ini juga sama. Ya, karena mau dieliminasi kita buat dulu menjadi sebuah persamaan. Kenapa bisa langsung dikurangi? Karena di sini variabel x-nya sudah sama ya. Yang mau dihilangkan, yang mau dieliminasi adalah variabel x. Kita lihat variabel x tandanya ya. Oke, di sini lihat variabel x koefisiennya berapa? Angkanya 2 dan 2. Berarti sudah sama. Boleh kita langsung kurangi? Boleh. 2x dikurangi 2x habis. 6 dikurangi 20 min 14. Y dikurang 5y min 4y. Maka y sama dengan 14 dibagi 4. Y-nya berapa? 7/2. Oke, sekarang setelah dieliminasi variabel x, kita udah punya nih. Dapatlah si y. Maka sekarang masukkan atau substitusi nilai y tersebut, y sama dengan 7/2 ke salah satu persamaan. Mau yang merah boleh, yang hijau juga boleh. Mau persamaan pertama, mau persamaan kedua silahkan. Nah, saya substitusi ke persamaan pertama karena lebih mudah. Di sini y-nya koefisiennya hanya saya substitusi y-nya itu di persamaan pertama yang warna merah nih ya. Kenapa? Karena di sini nilai y-nya dia punya koefisien berapa? 1. Dia lebih mudah. 2x ditambah y sama dengan 6. Berarti 2x ditambah y-nya kita ganti menjadi 7/2 sama dengan 6. Next. Untuk memudahkan perhitungan, kita kalikan kedua ruas dengan 2. Kenapa Bu kok dikali 2? Enggak 3, 4, 5, 6 dan seterusnya? Karena di sini pecahannya nih ya. Yang jadi penyebutnya itu angka berapa? Angka 2. Berarti kita kalikan dengan 2. Kalau di sininya Ibu tuliskan angka 6, 7, berarti sesuai dengan angka penyebutnya ya. Kalau di sininya 6, berarti kedua ruas dikalikan dengan 6. Biar apa? Biar hilang nanti ya, biar lebih sederhana. Semua anggota ya, tidak hanya yang punya pecahan. Berarti 2x dikali dengan 2 berapa? 4x. 7/2 dikali dengan 2 berarti tuh 7. Sama dengan 6 kali 2, 12. Terus gimana? 4x tetap, 12-nya tetap, plus 7 pindah ke kanan jadi min 7. 4x sama dengan 12 dikurang 7, 5. Berarti x sama dengan 5/4. X-nya sudah ada, y-nya juga sudah ada. Buat apa sih? Ya ini, buat di titik pojoknya. Nah, ini loh yang kita cari dengan eliminasi dan substitusi. Ada di 5/4, 7/2x, y. 5/4, 7/2. Buat di sini karena tadi apa? Kembali lagi di awal ada apa? Uji titik pojok dari grafik tersebut. Daerah yang diarsir
punya titik pojok. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik pojok. Titik yang ini udah pasti 0,0. Titik yang ini berarti kita punya x, y, x-nya 3, y-nya 0. Titik yang ini x, y, x-nya berapa? 0, y-nya berapa? 4. Sementara titik yang ini belum diketahui. Nah, dihitunglah dengan cara yang ini. Apa? Cara eliminasi dan substitusi. Didapatlah nilai x, y-nya berapa? 5/4,7/2. Oke. Nah, sekarang kita uji titik pojok tersebut terhadap fungsi objektif yang diberikan di soal. Tadi fungsi objektifnya apa? Fx, y sama dengan 4x ditambah 2y. Nah, terus kita masukkanlah semua titik-titik yang ini nih ya. Ada 4 titik ya. 0,0, 3,0, 5/4,7/2 dan 0,4. Oke. Fungsi objektifnya apa? 4x ditambah 2y, berarti 4x-nya diganti dengan angka berapa nih? 0. Ditambah 2 dikali y-nya diganti dengan angka 0, berarti 4 dikali 0 ditambah 2 kali 0 hasilnya 0. Titik yang kedua 3,0, berarti x-nya 3, y-nya 0. X-nya nanti diganti dengan angka 3 dan y-nya diganti dengan angka 0, berarti 4 dikali 3 ditambah 2 dikali 0. 4 kali 3 berapa? 12 tambah 0, 12. Sekarang x-nya diganti dengan 5/4 dan y-nya diganti dengan 7/2. 4 dikali 5/4, 4 dengan 4 dapat 1, 5 kali 1, 5 ditambah 2 dibagi 2, 1 kali 7, 7. 5 tambah 7 berapa? 12. Itu titik yang ketiga. Titik yang terakhir ada 0,4. Berarti x-nya 0, y-nya 4. 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 4. 4 kali 0, 0 ditambah 8 jadi 8. Jadi yang manakah nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya adalah 12 ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, berarti tadi gimana? Nilai maksimumnya 12, nilai minimumnya berapa? 12 itu ada di titik berapa? Di titik 5/4,7/2 dan 3,0 untuk nilai maksimumnya, dan nilai minimumnya di titik 0,0. Oke, terima kasih. Materi hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa, tidak ada kata instan, semuanya butuh proses ya. Lakukan yang terbaik, terus berlatih, tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus berlatih terus-terusan ya, secara kontinu. Insya Allah ilmu itu akan menempel. Dari ibu cukupkan. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.